Baik, part 2 pada materi ragam dialog akan kita lanjutkan pada pembahasan mengenai karakteristik dari ragam dialog. Bahwa karakteristik ragam dialog harus memenuhi beberapa hal, antara lain inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Bahwa sebuah ragam dialog sebaiknya gitu ya, menginisiasi user untuk melakukan sesuatu hal. Dalam artian, ragam dialog tersebut tidak hanya sekedar sebuah informasi saja, tapi user akan mampu berinisiatif ketika melihat atau membaca ragam dialog tersebut. Kemudian yang kedua adalah keluasan. Luas itu ya fleksibel begitu. Sebuah ragam dialog sebaiknya luas atau fleksibel. Dalam hal ini ya sesuai dengan penggunanya. Pengguna dapat mengatur begitu, dapat mengatur sebaiknya ini di mana atau mana yang lebih dulu saya gunakan. Misalkan contohnya ya tentang shortcut, atau mungkin contohnya adalah themes gitu ya. Themes pada handphone misalkan seperti itu. Pengguna bebas memilih gitu, mau memasang themes seperti apa. Kemudian kompleksitas, bahwa sebuah ragam dialog itu kompleks, sebaiknya kompleks tetapi tidak rumit. Kompleks dalam hal ini berarti lengkap dan informatif kan, seperti itu. Bahwa sebuah shortcut gitu tidak hanya sebuah shortcut yang menunjukkan sebuah gambar misalkan, tetapi juga ada informasi yang lainnya, misalkan informasi tambahan berupa kata-kata dan semacamnya. Kemudian kekuatan dalam hal ini adalah sebuah ragam dialog sebaiknya memiliki kekuatan. Misalkan untuk tombol close gitu kan, karena itu sifatnya agak-agak bahaya dalam hal ini, kalau di close maka datanya bisa hilang, maka sebaiknya ada kekuatan di situ yang memberitahukan bahwa hati-hati loh dengan tombol ini gitu kan. Misalkan dengan pemberian warna merah misalkan seperti itu, atau ketika diklik nanti ada pesan notifikasi bahwa hati-hati close data dan seterusnya gitu kan. Atau pada tampilan sebuah website gitu, ada kekuatan dari sesuatu yang kemudian user akan paham bahwa oh ini loh main informationnya, bahwa di sebuah website biasanya selalu ada point of view gitu kan. Dan point of view ini merupakan jati diri dari sebuah website, biasanya seperti itu. Ada stand out information yang kemudian itu akan ditangkap oleh user, sehingga oh ini loh sebetulnya informasi yang penting. Ya, selanjutnya adalah mengenai beban informasi. Ingat bahwa memori manusia terbatas, sehingga jangan buat gitu kan beban informasinya ini terlalu berat. Kemudian konsistensi, ini sudah kita bahas pada part sebelumnya gitu ya, mengenai konsistensi, kenapa sih harus konsisten dan seterusnya. Kemudian adanya umpan balik, ini juga sudah dibahas. Observabilitas, nah segala sesuatu dalam ragam dialog sebaiknya bisa diobservasi, sehingga user akan semakin kreatif dan bebas dalam mengakses sebuah ragam dialog. Selanjutnya adalah kontrolabilitas. Nah, ini juga penting gitu kan, karena balik lagi setiap orang, setiap user itu kepentingannya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, sehingga sebuah ragam dialog yang dapat dikontrol itu akan membuat user merasa lebih nyaman dalam menggunakan ragam dialog tersebut. Selanjutnya adalah efisiensi dan keseimbangan. Ini jelas terkait dengan waktu. Keseimbangan juga bahwa informasinya harus seimbang, tidak hanya misalkan sebuah gambar atau informasi yang hanya sekedarnya saja, tetapi harus jelas dan seimbang itu tadi. Oke, next. Oke, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan ragam dialog dan karakteristik ragam dialog, selanjutnya adalah kita bahas mengenai jenis ragam dialog itu sendiri. Ada beberapa jenis, antara lain dialog berbasis perintah tunggal, bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, manipulasi langsung, dan seterusnya, yang akan kita bahas satu persatu. Oke. Jenis ragam dialog yang pertama adalah command language. Nah, ini perintah tunggal gitu kan. Ada keuntungan dan kerugian pada perintah tunggal. Keuntungannya ya sifatnya luas,
inisiatif pada pengguna, nyaman dalam penciptaan, memberdayakan user, cepat, efisien, dan akurat. Contohnya ya yang ada di command prompt gitu kan. User bisa menuliskan sesuatu perintah sesuai dengan aturannya begitu. Dalam hal ini luas, ya fleksibel saja gitu. Apa yang mau ditampilkan oleh user yaitu yang akan diketik. Inisiatif pengguna ya sesuai keinginan user apa gitu kan. Nyaman dalam penciptaannya, maka untuk sesuatu yang tampilan UI-nya tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat, maka jelas dalam pembuatannya juga tidak terlalu ribet gitu kan, tidak terlalu rumit juga, maka nyaman dalam penciptaannya. Dalam hal ini memberdayakan user karena segala perintahnya harus ditulis oleh si usernya ketika mau membuka sebuah directory yang menggunakan perintah dir atau mengecek sebuah IP yang menggunakan IP config dan seterusnya gitu kan. Proses ini menjadi cepat karena perintahnya cukup mudah gitu, cukup ringan gitu untuk dijalankan gitu. Sehingga ketika itu cepat dan perintahnya memang tidak terlalu rumit, menjadikan ragam dialog ini menjadi efisien karena cukup cepat tadi gitu kan. Nah, kemudian ragam dialog ini juga cukup akurat karena sudah jelas untuk membuka directory maka menggunakan perintah dir, untuk membuka atau mengecek sebuah IP menggunakan IP config dan seterusnya gitu. Sudah pasti akurat. Sementara ada kerugiannya, membutuhkan pelatihan yang lama. Jelas. Untuk menghafal sintaks tersebut kita harus kan mencoba beberapa kali sehingga ya memerlukan pelatihan lama, membutuhkan penggunaan yang teratur supaya hafal gitu kan. Beban ingatan yang tinggi ya karena semuanya berbasis sintak, maka kita harus mengingat kira-kira sintaknya apa nih gitu, seperti itu. Nah, ini jelek dalam menangani kesalahan karena kalau menggunakan ini ketika terjadi kesalahan ya kita harus mengulang dari awal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Jika tadi dialog berbasis perintah tunggal atau command language gitu kan. Yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Nah, pada dialog berbasis bahasa pemrograman memiliki aturan-aturan tertentu, jelas karena bahasa pemrograman ya memiliki aturan masing-masing. Setiap bahasa pemrograman jelas memiliki bahasa yang berbeda-beda meskipun secara logika sama begitu ya, mungkin algoritmanya yang digunakan sama. Tapi masing-masing bahasa pemrograman memiliki ciri khasnya masing-masing gitu kan. Contoh yang ada di sini adalah C++ gitu ya. Ini contoh struktur data begitu. Ketika menggunakan C++ di struktur data ya di sini kita perlu menginclude library. Ketika mendeklarasikan sebuah variabel pada bahasa C++ ya perlu kita deklarasikan dulu tipe datanya apa, baru nama tipe data gitu. Ini akan berbeda ketika kita menggunakan misalkan bahasa PHP. Kita cukup menuliskan tanda dolar untuk mendeklarasikan bahwa oh ini adalah sebuah variabel gitu kan. Kemudian dialog berbasis bahasa pemrograman ini dapat mengoperasikan atau menjalankan suatu perintah karena ya memang di sini ada beberapa perintah gitu kan yang kemudian akan dijalankan oleh interpreternya misalkan. Kalau itu di C++ ya akan dijalankan oleh C++-nya, kalau di PHP ya akan dijalankan oleh si interpreter PHP-nya di browser, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah dialog berbasis bahasa alami. Ya, dialog berbasis bahasa alami ya dengan menggunakan bahasa alami, bahasa manusia gitu. Contohnya adalah di menu search gitu kan, atau ya di search engine. User dapat memasukkan atau menginputkan informasi atau inputan sesuai dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh user. Sehingga ini disebut dengan bahasa alami. Perintah dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan user ya, seperti tadi ketika kita mau mencari informasi di sebuah search engine ya yang diinputkan sesuai dengan kebutuhan usernya. Nah, di sini mengurangi beban dalam mempelajari sintaks atau kata kunci karena memang tidak ada sintaks ya kita cukup menginputkan apapun yang kita butuhkan seperti itu. Nah, dalam hal ini memerlukan dialog klarifikasi karena balik lagi bahwa manusia memorinya terbatas, manusia mungkin melakukan kesalahan dan seterusnya sehingga ketika menginputkan sebuah data atau informasi bisa jadi typo gitu kan, sehingga perlu adanya dialog klarifikasi. Misalkan ketika proses mencari biasanya salah nulis dan sebagainya, maka si Google gitu kan akan merekomendasikan
oh ini loh kata yang seharusnya kamu cari, did you mean this sentence, kan seperti itu. Nah, sehingga ketika menggunakan bahasa alami ya inputannya tidak bisa diprediksi karena inputan yang dimasukkan oleh user sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Ya, pembahasan selanjutnya akan kita temukan pada part ketiga.